Jasmine, tugas PDI kamu udah belum? Belum nih. Kan katanya itu kalau nggak salah harus pakai jurnal sama referensi ilmiah yang terpercaya. Iya, itu dia. Aku dari tadi keliling perpustakaan, tapi bingung mau milih yang mana. Oh ya udah yuk, kita cari di situ. Di situ kan belum. Yuk. Aduh, banyak banget sih bukunya. Belum tentu semuanya ada referensi kita tentang pengarsipan digital. Baca di Google aja kali ya? Tapi kita butuh referensi gak sih satu buku? Yuk, kita cari di Google. Nih, coba cari tentang pengarsipan digital, coba. Oke. Kok yang muncul malah berita blog-blog sama website yang nggak relevan ya? Ih, masa kita harus lihat satu-satu sih? Nora, Jasmine, kalian pada ngapain di sini? Ini kita lagi nyari jurnal. Ih, kita udah nyari manual sama Google biasa, tapi belum nemu jurnal yang pas. Emang kalian cari di mana? Website. Oh, hah? Website apa? Kenapa kalian nggak cari di Google Scholar? Google Scholar tuh Google apa? Scholar. Hah? Kalian nggak tahu Google Scholar? Enggak. Sebenarnya Google Scholar itu sama aja sama Google biasa, cuma bedanya kalau Google Scholar ini dia lebih akademik dan ilmiah. Terus di sana itu banyak banget sumber-sumber ilmiah gitu loh, kayak dari penulis dan juga dosen-dosen. Sumpah? Nih, yuk aku ajarin caranya. Oh iya, mau. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas Google Scholar, mulai dari cara penggunaannya hingga analisis berdasarkan konsep pengantar dokumentasi dan informasi. Google Scholar merupakan layanan pencarian literatur ilmiah yang dikembangkan oleh Google. Platform ini membantu pengguna untuk menemukan berbagai sumber akademik seperti jurnal, artikel, penelitian, buku, skripsi, tesis, dan yang lainnya. Tampilannya cukup sederhana sehingga mudah digunakan oleh mahasiswa maupun peneliti. Untuk mencari referensi, kita cukup memasukkan kata kunci sesuai topik yang diinginkan. Sebagai contoh, kita akan mencari jurnal mengenai penggunaan AI. Setelah menekan tombol pencarian, Google Scholar akan menampilkan berbagai hasil yang relevan. Kita dapat melihat judul artikel, nama penulis, tahun terbit, serta sumber publikasinya. Apabila tersedia, kita juga dapat langsung mengakses file PDF dari artikel tersebut. Dari aspek sistem dokumentasi, Google Scholar menyusun berbagai dokumen ilmiah secara digital. Kelebihannya, informasi seperti judul, nama penulis, dan tahun publikasi dapat dilihat dengan mudah sehingga pengguna lebih cepat menemukan referensi yang dibutuhkan. Selain itu, dokumen yang tersimpan dalam bentuk digital membuat proses pencarian menjadi lebih praktis. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti adanya metadata yang belum lengkap dan terkadang kesalahan identifikasi penulis. Dalam proses temu balik informasi, Google Scholar menyediakan sistem pencarian yang sederhana dan mudah digunakan. Pengguna dapat mencari berdasarkan kata kunci, nama penulis, maupun judul artikel. Google Scholar juga menyediakan filter berdasarkan tahun publikasi, sehingga hasil pencarian menjadi lebih relevan. Kelebihannya, informasi dapat ditemukan dengan cepat, sedangkan kekurangannya, hasil pencarian terlalu banyak, sehingga membuat pengguna harus melakukan seleksi kembali terhadap sumber yang akan digunakan. Google Scholar juga membantu dalam pengelolaan dokumen ilmiah. Dengan memilih ikon kutip, pengguna dapat melihat berbagai format citasi seperti APA, NLA, dan Chicago.
Fitur ini membuat mahasiswa lebih mudah dalam menyusun daftar pustaka. Kelebihannya, proses pengelolaan referensi menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, pengguna tetap harus memeriksa kembali hasil sitasi agar sesuai dengan ketentuan penulisan yang akan digunakan. Google Scholar juga berperan dalam penyebaran informasi ilmiah. Melalui fitur kutipan dan artikel terkait, pengguna dapat menemukan penelitian lain yang saling berhubungan. Hal ini membantu penyebaran ilmu pengetahuan dan mempermudah pencarian referensi tambahan. Namun, akses terhadap beberapa artikel tetap bergantung pada kebijakan penerbitnya. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Google Scholar merupakan platform pencarian informasi ilmiah yang memudahkan pengguna dalam mencari, mengelola, dan memanfaatkan berbagai referensi akademik. Dengan berbagai fitur yang tersedia, Google Scholar mendukung sistem dokumentasi, pengelolaan dokumen, digitalisasi informasi, temu balik informasi, hingga penyebaran informasi. Meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan seperti adanya akses artikel yang terbatas dan perlunya seleksi terhadap hasil pencarian, Google Scholar tetap menjadi salah satu sumber referensi yang paling efektif dan banyak dimanfaatkan oleh para mahasiswa. Sekian video tutorial dan analisis Google Scholar berdasarkan konsep pengantar dokumentasi dan informasi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kayak gini nih. Gampang kan? Begitu, gampang banget. Baru tahu ya. Gampang kan? Banget, sumpah. Ya kan? Sumpah, canggih ya. Gampang dong. Canggih, canggih, Gampang canggih. kan?